wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul untuk menyambut perkara-perkara yang indah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutiara-mutiara hikmah yang beliau tebarkan di dalam syariat-syariatnya, di dalam setiap hadis-hadis yang beliau sampaikan lewat lisan para sahabat sampai kepada para sahabat setelahnya, sampai kepada para tabi'in, 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 sampai kepada kita di hari ini. Semuanya adalah perkara-perkara yang bersambung dengan talinya Nabi Muhammad. Semuanya adalah perkara yang bersambung dengan Al-Quran. Semuanya adalah perkara yang bersambung dengan talinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan kali ini tadi kita sengaja baca Yasin dan juga tahlil. Kita niatkan untuk mengenang jasa para pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan negeri ini dengan darah mereka, dengan pikiran mereka, dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka, semuanya dikorbankan agar negeri ini jadi negeri yang merdeka. Dan hasilnya kita rasakan di sampai saat ini kita masih merasakan betapa merdekanya kita, betapa gampangnya kita untuk kumpul-kumpul di dalam kebaikan, betapa tentram dan tenang kita, kehidupan kita di negeri Indonesia ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat perlu untuk kita syukuri. Kalau melihat sesuatu itu lihat persamaannya, jangan lihat perbedaannya. Kalau yang dilihat itu perbedaannya, mesti tidak mungkin wawuh. Napa wawuh niku? Nggak mungkin bisa akur. Kalau yang kita lihat itu bedanya, kalau yang kita lihat itu perkara perbedaannya, maka nggak akan bisa bersatu kita. Nggak usah jauh-jauh, jenengan misalkan selesai ngaji nih sama temen berdua, yo ngandok bakso, sing siji gah ngandok rujak ae. Pripun? Bakso elo, rujak elo, bakso elo, rujak elo, ndak barbar, Bu. Nggih. Ya wis saiki rujak, sesuk bakso, atau hari ini bakso, besok rujak. Jadi perkara kecil aja. Kalau yang kita yang kita cari itu perbedaannya, akan selalu membawa kepada keributan, akan selalu membawa kepada kericuhan. Makanya kita perbesar persamaan kita perkecil perbedaan kita. Kita perkecil perbedaan kita. Kita hidup bermasyarakat di Indonesia ini, kita lihat bahwasanya semua orang yang tinggal di Indonesia ini adalah orang-orang yang sama-sama makhluknya Allah, sama-sama manusia yang tinggal di bawah naungan NKRI, di bawah naungannya negeri yang aman ini, di bawah naungan negeri yang tentram ini. Maka jangan sampai dirusak dengan niat-niat buruk, jangan sampai dirusak, jangan sampai kita mau dihasut, jangan sampai mau diadu domba tentang perkara perbedaan kecil. Beda itu biasa. Nggih napa mboten? Nggih. Kabeh di sini jilbabe ora padha kabeh, ya ndak enek sing tukaran. Nggih. Ndak ada yang nyapo kowe ngene. Tadi kemarin itu sebenarnya saya pengen nyeragamkan ini 17-an, jilbabnya dihimbau jilbabnya putih atau merah, terus bawa bendera. Nanti mau saya cepai stiker merah putih di sini. Jadi orang jenengan masuk template, jangan masuk template. Terus katanya aja saya nih gini nih on dadak dipacai ngono.
nyanyi Indonesia Raya, Cel. Ndak usah yasinan naik, tahlilan naik. Pahlawan-pahlawan kita lebih seneng kalau kita bacain yasin, lebih seneng kalau kita bacain tahlil. Berarti tidak ada faedahnya baca Indonesia Raya? Ada, tapi faedahnya untuk kita yang hidup, bukan untuk mereka yang sudah meninggal. Nggak nyampe Bu Indonesia Rayanya jenengan ke mereka. Ke para pahlawan itu malah nggak nyampe. Fatihahnya jenengan malah nyampe, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya jenengan nyampe, tahlilnya jenengan itu tadi nyampe. Tapi nggak boleh, nggak kita baca? Boleh, tapi faedahnya untuk kita yang hidup. Untuk kita, untuk istilahnya netapkan lagi di dalam diri kita, memahamkan lagi di dalam diri kita bahwasanya kita ini sama-sama adalah warga Indonesia yang sama-sama butuh ketenangan, yang sama-sama butuh ketentraman. Terlalu pendek usia kita kalau kita pakai untuk tukaran, untuk benci-bencian, untuk bentrok-bentrokan, untuk nyari kesalahan-kesalahannya orang. Lihat aja kesalahan yang kita lakukan, tidak perlu kita melihat kepada kesalahan orang lain. Koreksi itu memang dibutuhkan, koreksi itu memang dibutuhkan. Akan tetapi yang lebih penting adalah setelah dikoreksi, yang ngoreksi ataupun yang dikoreksi ini sama-sama nyari jalan yang terbaik agar tidak ada timbul rasa-rasa tidak enak di dalam hati kita. Jadi kita cari solusinya, kita cari dalilnya para ulamanya. Golongan yang ini kok tidak mau tahlilan, golongan ini kok mau tahlilan, golongan ini kok mau maulidan, golongan ini kok tidak mau maulidan. Mana yang salah dan mana yang benar? Tidak ada yang salah, kabeh bener, semuanya bener. Yang yasinan, tahlilan bener. Kenapa? Karena ngambil dari kaulnya para ulama yang mengatakan bahwasanya apapun yang kita baca, selama itu adalah perkara-perkara yang datangnya dari Allah Ta'ala dan masuk dalam kategori iman dan amal soleh, iman dan amal soleh dilakukan oleh orang-orang beriman, kriterianya adalah tentang perkara-perkara soleh, kita kirimkan kepada mereka yang sudah meninggal, bakalan nyampe. Buktinya apa? Buktinya ndak dibalik nih, lek ndak nyampe balik ke jenengan. Kalaupun ndak nyampe balik ke kita baca yasin, kita baca yasin dengan sendirinya kita sudah dapat faedah dari yasin itu sendiri. Kita baca tahlil dengan sendirinya kita sendiri sudah dapat pahala dari bacaan tahlil tersebut. Kalaupun ndak nyampe ke mereka, nyampe ke kita, balik kepada diri kita sendiri. Yang tidak percaya kalau nyampe apa? Karena mereka menganggap tidak ada bukti surat bahwasanya sudah nyampe. Dicek nenggone, dilacak di resinya tidak ketahuan nyampe mana. Yang nerima siapa? Yang nerima juga tidak ngabari, saya sudah nerima, tidak ngabarin kian. Walaupun ada banyak yang ngabarin, walaupun ada banyak yang mengkabarkan tentang hal-hal tersebut, tentang perkara-perkara yang terjadi setelah kematian itu, ada banyak orang yang diperlihatkan tentang perkara-perkara tersebut. Seperti yang pernah saya ceritakan kepada jenengan, ada orang soleh, lewat ke satu kuburan, datang ke salah satu kuburan, masuk ke tempat tersebut. Setelah itu cuman baca Al-Ikhlas 3 kali, habis itu An-Nas, Al-Falaq, Fatihah. Di malamnya diimpeni sama salah seorang yang ada di tempat tersebut. Jadi ngelihat kejadian yang ada di alam kubur tersebut, orang yang sebelumnya itu dilihat dalam keadaan termenung, tidak dapat kiriman apa-apa, yang lainnya itu dapat nampan cahaya, kiriman dari keluarganya, kiriman dari anak-anaknya, tentang amal-amal soleh yang dikirimkan kepada mereka. Ada orang-orang yang tidak dapat apa-apa. Makanya ketika kita baca yasin itu, di akhir di dalam doanya, wa ummal jami'a birrahmah, ya Allah, sampaikan semua yang saya baca ini kepada seluruh orang yang sudah meninggal, khususan man la dzakiralah wala nopo
Khususnya kepada orang-orang yang tidak dapat kiriman, yang tidak dapat paket dari keluarganya, yang tidak dapat, yang tidak rutin dikasih sesuatu, kasih mereka jatah dari bacaan-bacaan kita ya Allah. Kita niatkan itu untuk mereka. Ya kita niat. Akhirnya besoknya setelah dikasih, sebelumnya itu dalam keadaan tidak punya kiriman dan lain sebagainya, tahu-taunya besoknya itu sudah dapat kiriman. Ditanya, engkau ini dapat kiriman dari siapa? Dari anakmu kah? Dari keluargamu kah? Enggak, saya enggak dapat kiriman dari keluargaku, enggak dapat kiriman dari anak-anakku. Tapi kemarin ada orang soleh masuk ke dalam kuburan ini, baca surat Al-Ikhlas, dan saya dapat jatah pahala wawunya. Wawunya Qul huwa, Qul huwallah. Saya dapat jatah pahalanya wow yang dibaca sama orang tersebut, nyampe ke saya, bisa saya nikmati di alam kubur saya sebagai penerang, sebagai kenikmatan, sebagai sesuatu yang bisa saya nikmati, sehingga saya bisa sama dengan orang-orang yang ada di. Nah, ini kabar-kabar semacam ini kan pertanda bahwasanya yang kita baca itu nyampe kepada mereka. Yang kita baca itu nyampe kepada mereka. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufiq ila Anqal. Kita sampai kepada bab yang membahas. Kemarin kita menyelesaikan tentang syarat-syaratnya makmum. Perkara sholat sudah, perkara wudhu sudah, perkara taharah sudah, perkara najis-najis dan cara penyuciannya juga sudah. Sekarang kita masuk ke dalam Kitabul Janaiz, bab yang membahas tentang jenazah. Kok serem kah? Merdeka jenazah. Tapi nyampainya kita ini ya, bapak pas ini ya, kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid daraini faslun uslul mayyit wa takfinuhu wa salah alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin idza kana musliman wulida hayyan. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, beliau mengkaji tentang bab yang membahas tentang jenazah, tentang bab yang membahas tentang jenazah. Jenazah ini apa maksudnya? Jenazah ini ya seseorang yang jasadnya itu sudah terpisah dengan ruhnya. Kematian. Jadi kita ini kan hidup, kita ini kan, kalau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita semua makhluk yang namanya manusia ini di dalam perjalanan hidupnya pasti mengalami 5 fase, mengalami 5 alam, mengalami 5 macam kehidupan. Yang pertama adalah alam ruh, yang pertama adalah alam ruh. Ini alam pertama kali Allah Ta'ala menciptakan seluruh. Jadi sebelum jasad kita ada, Allah Ta'ala menjadikan ruh-ruh kita terlebih dahulu. Rohnya kita yang dijadikan sama Allah Ta'ala duluan. Dan di antara seluruh ruh tersebut, roh yang pertama kali diciptakan sama Allah Ta'ala adalah ruhnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ditanya, ketika ada seorang sahabat nanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, ma awwalu syai'in khalaqallahu qablal asya. Ngapunten HP-nya saya ndak kerso di foto, saya ndak kerso di video. Jadi ketika ada seorang sahabat nanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, ma awwalu syai'in khalaqahullahu qablal asya. Apa perkara pertama yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini, yang pertama kali diciptakan sama Allah Ta'ala itu apa ya Rasul? Maka Nabi Muhammad mengatakan, Allah Ta'ala yang pertama kali diciptakan adalah ruhu nabiyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhnya nabimu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, min nuri. Rohnya Nabi Muhammad ini diciptakan dari apa? Dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terjadi ruhnya Nabi Muhammad, dari ruhnya Nabi Muhammad Allah Ta'ala menciptakan segala macam ruh.
Nggih. Semua makhluk yang pernah hidup, rohnya itu diciptakan di satu waktu pada saat tersebut. Nggih. Makanya kalau kita ngomongin tentang usia, kita ngomongin tentang umur, nggih. Umurnya jenengan sama umur bapak jenengan sama umur kakeknya jenengan, dalam rohnya nggih niku saumuran. Nggih, sebahaya kita. Sebahaya kalau ngomongin tentang masalah roh. Roh saya sama jenengan semuanya seumuran. Nggih. Yang beda apa? Yang beda jasadnya. Nggih. Yang beda adalah jasadnya. Berarti ruhe awake dhewe tuwek banget, nggih. Puluhan mungkin bahkan triliunan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh-roh tersebut. Setelah diciptakan sama Allah taala, dikumpulkan. Allah taala bertanya kepada semua roh yang Allah taala ciptakan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka serentak semuanya mengatakan bala. Nggih. Orang yang roh pertama yang jawab pertanyaannya Allah taala juga adalah rohnya Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad di dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan wa ana awwalu man qala bala. Saya adalah roh yang pertama kali jawabi Allah taala, saya benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah makhlukmu. Baru diikuti sama semua roh. Nggih. Jadi fase pertamanya kita adalah alam roh. Setelah alam roh, nggih, setelah di alam roh, maka Allah taala menjadikan ketika Allah taala menakdirkan seseorang untuk hidup menjadi seorang manusia, diciptakan dulu manusianya, baru setelah itu ditiupkan roh di situ. Nggih. Yang pertama kali, roh yang pertama kali dimasukkan ke dalam jasadnya adalah rohnya Nabi Allah Adam. Nggih. Nabi Adam, Allah taala menciptakan jasadnya dulu. Dari apa? Dari tanah campur air. Nggih. Tanah campur air dijadikan, setelah itu ditiupkan roh di dalamnya, maka terjadilah, hiduplah Nabi Adam di dalam jasadnya Nabi Allah Adam. Tapi kalau ditanya makhluk yang diciptakan, manusia yang diciptakan sama Allah taala dari tanah itu, ya cuman Nabi Allah Adam, tidak ada selainnya. Tidak ada selainnya, Nabi Adam. Setelah Nabi Adam, Allah Ta'ala mengambil tulang sulbinya Nabi Allah Adam, diciptakan dari tulang sulbi tersebut jasadnya Sayyidah Hawa. Setelah itu ditiupkan roh di dalam jasadnya Sayyidah Hawa. Dan yang diciptakan dari tulang rusuk itu juga cuma Sayyidah Hawa. Makanya ndak usah jenengan yang jomblo-jomblo, yang belum menikah, saya sedang mencari tulang rusuk saya. Bukan mencari tulang rusuk, tulang punggung. Bukan nyari tulang rusuk, karena yang diciptakan dari tulang rusuk itu satu-satunya yo mek Sayyidah Hawa tok. Nggih, cuman Sayyidah Hawa saja yang diciptakan sama Allah taala dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam. Dan yang kelong tulang rusuknya yo mek Nabi Adam. Nggih, ndak usah jenengan saya mau nyari calon suami atau saya mau nyari calon mantu diperiksa tulang rusuke. Piro iki tulang rusuke? Lek siji berarti bojone siji, lek loro boten. Nggih, panggah sama tetep nggih. Tulang rusuk yang diambil sama Allah taala itu ya cuman tulang rusuknya Nabi Allah Adam. Selain Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, semuanya diciptakan oleh Allah taala dari pertemuan dua sel nggih, yaitu air maninya seorang laki-laki dan sel telurnya seorang perempuan, terjadilah jenengan semuanya ini. Nah, jadi kalau istilahnya yang terjadi kepada semua makhluk Allah taala yang namanya manusia, semuanya terjadinya seperti itu. Kita berada di dalam kandungan ibu kita dalam usia kandungan sekitar 4 bulan. Di situ Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Setelah itu langsung dipatenkan sama Allah taala, kamu akan hidup sekian tahun, jodohmu ini, rezekimu sekian, kamu ahli surga atau neraka, semuanya sudah ditetapkan sama Allah taala semenjak kita ada di dalam perut ibu kita usia 4 bulan. Berarti tidak usah ngamal Kak, nggih mboten ngoten. Nggih. Bukan seperti itu maksudnya. Istilahnya kita hidup di dunia dengan seluruh catatan
catatan skenario yang sudah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Tapi siapa yang tahu dengan ending kita? Siapa yang tahu dengan akhir kita? Siapa yang tahu kita ini termasuk golongan yang diselamatkan sama Allah Ta'ala atau golongan yang tidak diselamatkan sama Allah Ta'ala? Kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Cuman kebanyakan rata-rata manusia akan hidup di alam akhiratnya. Selamat hendaknya itu tergantung dengan selamat tidaknya mereka di dunia. Innalladzina amanu wa amilus sholihah, orang-orang yang hidup di atas keimanan, setelah itu mereka beramal soleh di atas keimanan tersebut, ini adalah tanda yang paling besar bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menjadi pertanda penduduk surga. Yang menjadi pertanda penduduk surga. Salah satu hadisnya Nabi yang memang paling ditakuti oleh para ulama, ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang selama hidupnya melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi ternyata antara hidupnya dengan matinya cuma tinggal sejengkal. Ternyata dia melakukan perkara maksiat yang dilakukan oleh para penduduk neraka, habis itu mati masuk ke dalam neraka. Ada juga orang-orang yang hidup di dalam kemaksiatan, orang-orang yang hidup di dalam kemaksiatan sampai antara hidupnya dengan matinya cuma tinggal sejengkal. Tinggal sejengkal ini dia melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, mati akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi itu istilahnya itu jarang sekali. Sejarang apa? Para ulama, sejarang kalau misalkan ada orang menjatuhkan diri atau ada orang jatuh dari jurang, jatuh ke jurang, naik ke atas gunung tinggi sekali, habis itu jatuh, ini kira-kira mati apa hidup orangnya? Biasanya ya mati. Ada orang naik pesawat, pesawatnya jatuh, meledak di udara, setelah itu jatuh ke laut, biasanya gimana? Biasanya mati kabeh. Kalau ada yang selamat itu kan luar biasa. Makanya kematiannya seseorang di akhir berbeda dengan riwayat hidupnya itu sangat jarang sekali, walaupun ada. Walaupun ada. Seperti ada salah satu kisah yang dikisahkan oleh seorang di zaman tabiin, di zaman seorang tabiin, ada orang soleh, ada orang yang terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan kewaliannya, didatangi sama Rasulullah SAW, suruh datang ke satu kota. Pergilah kamu ke sebuah kota, datangi orang yang namanya Fulan bin Fulan. Namanya siapa gitu. Istilahnya Rasulullah nyebutkan namanya, tempatnya, daerahnya, bahkan rumahnya. Ditunjukkan sama Rasulullah SAW. Hari pertama dimimpiin seperti itu, perjalanannya aduh. Istilahnya mungkin ini entah mimpi benar atau mimpi tidak benar. Besoknya ternyata diimpeni lagi dengan mimpi yang sama persis. Rasulullah nunjukkan tempatnya dan juga orangnya. Sampai 3 hari berturut-turut mimpi hal yang sama. Akhirnya dia mengatakan, wes ini mesti benar, saya harus berangkat. Berangkat akhirnya dia ke Mekah. Jadi orangnya ini tinggalnya di daerah Mekah. Dicari. Kenal ndak sama ini? Kenal ndak? Dari desa ke desa ini, desa mana ini? Rumahnya dicari. Saya nyari orang yang namanya Fulan bin Fulan ini tadi. Siapa namanya? Dicari, akhirnya ketemu. Diketemu ini orangnya dalam keadaan mabuk, awake wis ndak karu-karuan. Misalnya orang sekarang yo tatoan, yo tindian, yo pakai narkoba, ya pakai ini. Ternyata akhirnya laki-laki tersebut, tapi Rasulullah sendiri yang nunjukkan kalau misalkan dia ini jadi Nabi Muhammad di situ mengatakan Allah Ta'ala telah mengampuni dosanya dia. Ditanya sama si ulama ini tadi, amalmu ki opo? Kok sampai Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan kalau kamu itu termasuk penduduk surga? Nangis langsungan orangnya. Wahai engkau, wahai alim, istilahnya wahai kiai, wahai orang soleh, saya ini sholat sudah lama ndak tak lakukan. Wes suwi ndak sholat, hidupnya dalam kemaksiatan, hidupnya dalam perkara-perkara yang buruk. Preman, istilahnya preman di tempat tersebut, senengannya malakin orang dan lain sebagainya. Kalau tak lihat-lihat di dalam riwayat hidup saya itu ndak punya kebaikan sama sekali. Masa cari
cari lagi, dicari dia, dan itu air matanya ndak berhenti nangis, ndak berhenti nangis karena istilahnya ya Allah, orang kayak saya disebut sama Nabi, orang kayak saya didoain sama Nabi, orang kayak saya masih diperhatikan oleh Rasulullah SAW, bahkan dijanjikan untuk menjadi penduduk surga. Terus akhirnya dia nginget, oh ada satu mean kebaikan yang pernah saya lakukan, itu pun saya nggak merasa kalau itu adalah sebuah kebaikan. Apa itu? Dulu ketika saya masih muda, saya punya tetangga, ini punya anak kecil-kecil banyak. Bapaknya meninggal, bapaknya itu meninggal, sehingga semenjak saat itu saya katakan kepada ibu yang punya anak-anak yatim ini tadi, Bu, mulai sekarang semua kebutuhan hidupmu, sekolahnya anakmu dan lain sebagainya tak tanggung, ditanggung sama dia. Dan caranya dia nanggung, dia itu orang dulunya kerjanya itu dapat gaji ngoten. Jadi gaji, misalkan saya punya gaji 5 juta, langsung diparuh 2,5 juta diberikan kepada ibu itu tadi. Jadi dia melakukan kebaikan, dan itu dilakukan sampai anak-anaknya mentas kabeh, sampai anak kecil-kecil yatim ini tadi semuanya jadi orang, semuanya sudah bisa bekerja, dan dia lupa kalau itu adalah sebuah kebaikan yang dia lakukan. Katanya orang alim ini tadi, yaitu yang dimaksudkan sama Rasulullah SAW. Maka laki-laki tersebut mengatakan, tapi saya ini orang yang berlumuran dosa saya luar biasa banyak, tolong bersihkan saya. Dituntun sama beliaunya, dibawa ke Masjidil Haram, disuruh mandi, disuruh wudhu, habis itu sholat berjamaah dalam keadaan air mata ini tidak berhenti bercucuran, sholat di dalam sujudnya tidak tangi-tangine. Meninggal saat itu juga, meninggal dalam keadaan bertobat. Jadi istilahnya Nabi Muhammad sampai nungguin dia agar bertobat karena ada kebaikan yang pernah dia lakukan, dan Allah Ta'ala berkehendak dia jadi orang yang selamat. Allah Ta'ala yang pengen. Makanya selamatnya orang, tidak selamatnya orang, itu semuanya terserah terhadap rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya yang kita minta sama Allah Ta'ala itu bukan tentang amal saya ya Allah, bukan tentang ilmu saya ya Allah, bukan tentang ibadah saya ya Allah, tapi tentang pandanganmu yang merahmati saya, sehingga saya engkau masukkan di dalam golongan-golongan yang engkau selamatkan. Jadi orang, kita nggak pernah tahu akhir hayatnya orang gimana. Istilahnya gini, jadi Nabi Muhammad itu membawa syariat kepada kita, dan tentang kematiannya seseorang ataupun kehidupannya dia setelah kematian itu bukan urusannya kita. Bukan urusannya kita. Jangan sampai kita mengatakan, mati ini koyok ngono, misalkan mati ini melet, mati ini menteleng, jangan suudon dulu terhadap hal-hal yang semacam itu. Jangan pernah ada kata-kata. Jadi kalau kita dengar orang meninggal, orang meninggal dunia, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Sing dieling-eling apike Bu, ojo eleke. Walaupun biasanya orang itu fokusnya itu di keburukannya biasanya. Jadi orang api kaya apa, tapi kalau ada, mesti kan orang semua mesti ada jeleknya. Semua orang mesti enek cacate. Sama kalau jenengan mau beli baju atau mau beli Gucci atau mau beli gelas ngoten misalkan, terus dilihat diwolak-walik, apik. Oh bentak titik tiba, aku sing iki. Jilbab, apik. Benangnya jelek itu titik, ya apa nggak ketok gian. Benangnya gini titik, apa nggak ketok. Nah, orang kan memang biasanya fokusnya jadi tidak dilihat bagusnya, banyaknya kebagusannya, tapi fokusnya kepada keburukannya. Ini yang kita balik. Ini cara pandangnya Nabi Muhammad itu, lihat baiknya, jangan diingat-ingat buruknya. Seburuk apapun kematiannya, seburuk apapun kematiannya, meskipun misalkan orang ini meninggal dalam keadaan bunuh diri sekali pun, kita harus tetap nyari kebaikannya orang tersebut.
Pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW, ada seorang sahabat mati bunuh diri nugel jadi nyayat pergelangan tangannya sendiri itu disayat sama dia. Disayat akhirnya meninggal. Ini kan omongannya orang sereno-reno gitu. Ngomong ini semua mati suul khotimah, bahkan sebagian ndak mau mandikan, ndak mau nyolati. Oh, naudzubillah, mau aku nyolati orang kayak gini dan lain sebagainya. Tahu-tahu ada beberapa orang, bukan cuma satu orang, beberapa orang sahabat itu didatangi laki-laki tersebut yang meninggal ini tadi. Di dalam mimpinya dia dalam keadaan bercahaya sambil megangi pergelangan tangannya. Sambil megangi pergelangan tangannya. Ditanya sama para sahabat, kaifa halukum? Gimana keadaanmu setelah kematian ini, gimana? Katanya dia, alhamdulillah, qad ghafarallahu li. Ya, katanya laki-laki tersebut, alhamdulillah saya termasuk di dalam golongan orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu? Katanya, memang aku waktu itu sempat putus asa dengan kehidupanku. Istilahnya banyaknya masalah, banyaknya beban, banyaknya pikiran membuat saya punya niatan untuk mengakhiri hidup saya. Akhirnya bener, tak suwe, istilahnya saya sayat, pergelangan tangan itu saya sayat. Tapi ketika tengah-tengah nyayat pergelangan tangannya, dia sadar bahwasanya ini adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Akhirnya bertobat, dia megangi pergelangan tangannya itu, harapannya ben darahnya ini ndak ngucur, biar dia selamat, biar dia tetap dikasih kehidupan sama Allah Ta'ala. Tapi ternyata kejeron, akhirnya meninggal. Meninggal dalam keadaan taubat, meninggal dalam keadaan menyesali perbuatannya, meninggal dalam. Jadi kita tidak pernah tahu akhir hidupnya orang itu seperti apa, yang ada di pikirannya bagaimana, keadaan dirinya dengan Allah Ta'ala itu bagaimana, kita nggak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Maka jangan pernah suudon sama orang yang sudah meninggal. Urusannya dia sama Allah Ta'ala terserah Allah. Yang kita lihat baiknya dia, ke riwayat hidupnya yang indah-indah. Orang ini ahli sedekah loh, orang ini senengane guyu loh, orang ini senengane ke masjid loh. Orang jenengan cari dari sekian banyak hal yang dia lakukan, pasti ada kebaikan-kebaikannya. Ingat baiknya, lupakan buruknya. Ingat baiknya, lupakan buruknya. Karena husnudon terhadap orang yang meninggal, husnudon terhadap kematian seseorang atau keadaan dia setelah kematian, itu termasuk dosa yang luar biasa besarnya. Kenapa? Karena itu nginjak-nginjak harga dirinya dia. Dan harga dirinya seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih berharga ketimbang jadi dosanya nyakiti orang muslim, satu kali kita nyakiti hatinya orang muslim, itu dosanya lebih besar ketimbang kita merobohkan 70 Ka'bah. Istilahnya Ka'bah, Allah Ta'ala mau ngasih bandingan antara orang Islam dengan Ka'bah. Ka'bah ini tidak ada harganya kalau bandingannya jiwa-jiwa muslim, kalau bandingannya orang-orang yang berislam, kalau bandingannya orang-orang yang lisannya itu pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seorang sahabat yang meninggal, meninggal itu sampai ditolak sama bumi 3 kali, dikubur metu diutahne. Jadi dikubur besoknya sama keluarganya dilihat jenazahnya keluar, besoknya lagi dimasukkan lagi. Jadi pertama mereka tidak tahu proses keluarnya, yang kedua dimasukkan, dimuntahkan sama bumi. Jadi liang lahatnya ini muntahkan dia, dimasukkan lagi, dimuntahkan lagi, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, ini ada sahabatmu, ada orang muslim meninggal dalam keadaan dikubur ndak iso ya Rasul. Maka Rasulullah memerintahkan bawa dia ke gua. Lebokno neng gone gua, pendemen pakai batu.
Karena ini kamu mau ngubur dia di tanah manapun, tidak akan ada tanah yang mau nerima jasad dari laki-laki tersebut. Padahal orang Islam ahli perang, ahli tahajud, ahli sholat berjamaah, bahkan mungkin hafal Al-Quran, tapi jasadnya ditolak sama bumi. Dan Rasulullah waktu itu mengatakan yang lebih buruk dari dia itu banyak. Istilahnya yang ngelakoni dosa lebih besar dibandingkan dia itu banyak. Tapi Allah Ta'ala ingin ngasih peringatan kepada kalian betapa berharganya jiwa-jiwanya orang muslim. Apa yang pernah dilakukan sama laki-laki tersebut? Namanya kalau nggak salah nggak muhallam ya mulaham. Jadi ada sahabatnya Nabi ini yang namanya mulaham ini tadi. Beliau itu perang, di dalam peperangan di hadapannya ini ada orang non muslim, ada musuhnya. Tapi ketika dia mau nebaskan pedangnya ke leher laki-laki tersebut mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bukannya dihentikan pedangnya, tapi malah ditebaskan. Mati akhirnya orangnya. Mati akhirnya orangnya. Kabar itu tadi tersiar sampai ke telinganya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad mengatakan, kaifa taqulu bila ilaha illallah idza jaa yaumal qiyamah. Kamu nanti mau jawabi Allah Ta'ala apa kalau la ilaha illallahnya orang ini tadi datang kepadamu nuntut, ya Allah, orang ini bunuh saya padahal saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Laki-laki tersebut mengatakan innama qalaha makhafatan ya Rasul. Alah ya Rasul, dia paling mengucapkan la ilaha illallah itu cuman karena takut sama pedang saya. Dijawab lagi sama Nabi, asyaqaqta qalbah, apa kamu sudah membelah dadanya dia sehingga kamu tahu kalau niatnya dia itu membaca la ilaha illallah itu karena ketakutan. Dijawab lagi sama laki-laki tersebut, kalau misalkan saya belah dadanya ya Rasul, apa saya akan tahu dia ngomong takut atau ngomong memang karena ingin mengucapkan la ilaha illallah. Lah kamu sendiri sudah jadi istilahnya Rasulullah ngomong gini dibantah, ngomong gini dibantah sama si mulaham ini, sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, makanya kamu itu terlalu sembrono, kamu dengar dia mengucapkan la ilaha illallah tidak percaya, kamu istilahnya kamu sendiri tidak ngerti apa yang ada di dalam hatinya, tapi berprasangka buruk terhadap dirinya, dan dia sudah menunjukkan lewat lisannya bahwasanya dia ingin masuk di dalam golongannya umat la ilaha illallah, dan kamu tidak mempercayai hal tersebut. Akhirnya disidang sama Nabi. Didatangkan keluarganya korban meninggal muslim ini tadi, didatangkan juga si mulaham ini tadi. Setelah itu keluarganya dikasih dinego, kamu gimana, mau dikisos, istilahnya dibunuh balik si mulaham ini atau diganti dengan diat, diganti dengan bayarkan 100 ekor onta kepada keluarganya. Maka keluarganya ini ya Rasul, kita sendiri juga nggak ngerti, dia ini meninggal, dia ini baca la ilaha illallah memang tenanan pengen masuk Islam atau karena ketakutan, kita juga nggak ngerti. Istilahnya kalau kami minta kisos, barangkali kami nanti juga salah bunuh orang yang harusnya itu orang selamat, malah kita bunuh. Wes ya Rasul, biarkan dia bayar 100 ekor onta. Akhirnya dibayarkan 100 ekor ontanya. Datang si mulaham ini nanya kepada Rasul, bilang istilahnya sambil menyesal, dia mengatakan, ya Rasul, istaghfirli ya Rasul, mintakan aku ampun kepada Allah Ta'ala atas apa yang telah aku lakukan ya Rasul. Rasulullah cuma mengatakan, qum la ghafarallahu lak, berdiri kamu, Allah Ta'ala tidak akan ngampuni kamu. Berdiri kamu, Allah Ta'ala tidak akan ngampuni kamu. Sedih sekali dia keluar dari ruangannya Nabi. Walaupun beberapa orang sahabat waktu itu melihat setelah kepergian dari si mulaham ini, Rasulullah juga nangis sambil mintakan ampun untuk dia. Jadi istilahnya gini, Rasulullah waktu itu ngomong la ghafarallahu lak, Allah Ta'ala tidak akan ngampuni kamu, Allah Ta'ala tidak mengampuni kamu. Itu sebagai pembelajaran terhadap semua orang muslim agar tidak main-main terhadap perasaannya orang muslim lainnya, apalagi jiwanya orang muslim, apalagi hidup matinya orang muslim, apalagi hartanya orang muslim, apalagi jalan hidupnya orang muslim. Kita itu bukan ranahnya kita untuk ngelok nih, untuk berprasangka buruk, untuk itu bukan ranahnya kita. Itu hubungannya dia dengan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ingin ngasih pelajaran kepada kita semuanya betapa berharganya jiwa orang yang bahkan belum sujud sama sekali kepada Allah taala, orang yang bahkan belum pernah ngamal sama sekali kepada Allah taala, tapi lisannya pernah berucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Walaupun setelah itu para sahabat yang di samping-sampingnya Nabi ini dengar Rasulullah nangis sambil mintakan ampun untuk si Mulaham ini tadi. Tidak lama saking sedihnya si Mulaham, sejak keluar dari persidangannya Nabi langsung jatuh sakit. Selang berapa hari meninggal. Selang berapa hari meninggal dalam keadaan yang semacam itu. Dikubur sama keluarganya, keluar lagi, dikubur lagi sampai 3 kali. Akhirnya dikuburkan di antara 2 tebing. Jadi ada kayak gua kecil gitu, jenazahnya ditaruh di situ. Setelah itu ditumpuk-tumpuki batu-batu, ditumpuki batu karena tidak bisa dikubur. Jadi kuburannya di atasnya tanah, di atasnya tanah baru dia bisa dikubur. Seperti itu ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faslun ghuslul mayyit wa takfinuhu wa salah alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin idza kana musliman wulida hayyan. Jadi tentang jenazah ini tadi hal yang wajib, hal yang wajib dilakukan oleh seseorang muslim terhadap jenazah muslim lainnya adalah memandikannya, mengafaninya, menyolatinya, menguburkannya. 4 hal ini wajib bagi orang idza kana musliman wulida hayyan. Jenazah manapun sing penting de Islam, hidup pernah di dalam keislamannya walaupun cuman sebentar, maka 4 hal ini harus menjadi haknya dia. Dimandikan, disolati, dikafani, dikuburkan. Dikuburkan. Kalau orang non muslim gimana? Kalau orang non muslim gimana? Boleh dimandikan, boleh disolati, tidak boleh, dikafani boleh, dikuburkan boleh. Nah, yang tidak boleh cuman disolati saja. Tapi selama dia adalah orang muslim, pernah meskipun seperti apapun akhir hayatnya, meninggal dalam keadaan berzina misalkan, naudzubillah, meninggal dalam keadaan minum minuman keras misalkan, meninggal dalam keadaan bunuh diri misalkan, meninggal dalam keadaan apapun dia, yang penting terbukti kalau dia ini akhir hayatnya tetap di dalam agama Islam, maka 4 hal ini jadi haknya si mayit atas orang-orang yang hidup. Kalau sampai 4 perkara ini tadi tidak dilakukan, semua orang yang ada di area yang menjadi kawasannya jenazah yang meninggal itu tadi semuanya roto kena dosane kabeh. Semuanya rata kena dosanya semuanya. Makanya hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi kalau misalkan ada sebagian orang yang sudah menunaikan 4 haknya ini tadi, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi kalau misalkan nggak ada yang memproses jenazahnya itu sama sekali, maka semuanya kena dosa dari berkurangnya hak si mayit ini atas orang-orang yang hidup. Idza kana musliman wulida hayyan wajib lidzimmi takfinuhu wa dafnuhu wa lisaqtin mayyitin ghuslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalla alaihima wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.